Yuk, Charlie ya. Teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin belajar matematika. Berkati kami agar kami dapat mengingat lagi sampai kami sudah bekerja, agar dapat bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Seri. Iya. Kemarin kita sudah belajar tentang pengolahan data. Sekarang kita mau belajar tentang sudut. Anak-anak sudah membaca? Sudah baca belum? Pagi, Bu. Sudah. Selamat pagi. Sudah, Bu, tadi. Tadi. Berarti anak-anak sudah memahami ya? Kita akan belajar tentang sudut. Nah, sebelum mulai pelajaran, siapkanlah penggaris busur seperti ini. Bagi yang belum punya nggak apa-apa, bagi yang sudah punya siapkan. Ya, jadi selama belajar kita akan menggunakan penggaris busur. Sudah? Oke. Sekarang, Bu Guru mau menjelaskan tentang pengertian sudut. Ya, sebelum kita menggunakan penggaris busurnya, kita harus tahu dulu apa itu sudut. Ada yang sudah membaca? Apa itu sudut? Yuk, silakan yang mau menjawab. Apa itu sudut? Oke, Cherry. Dua garis lurus yang bertemu pada suatu titik. Oke, dua garis yang saling bertemu pada suatu titik. Ya, di layar sudah kelihatan. Jadi Bu Guru jelaskan seperti ini. Kalau Bu Guru bikin garis, ini baru satu garis. Tadi yang dikatakan Seri dan yang anak-anak sudah membaca adalah dua garis yang saling bertemu dalam satu titik. Nah, ini baru satu garis. Kemudian kalau Bu Wuri bikin seperti ini lagi. Nah, ini udah dua garis. Ini bukannya dinamakan sudut. Ini bukan dinamakan sudut. Karena tidak bertemu dalam satu titik. Jadi anak harus ingat, walaupun garisnya dua, tapi kalau tidak bertemu dalam satu titik, itu bukan dinamakan sudut atau dalam membentuk sudut. Nah, kalau seperti ini. Nah, ini ada dua garis yang saling bertemu dalam satu titik. Nah, di sini titiknya. Nah, inilah yang dinamakan sudut. Jelas sampai situ? Jadi walaupun garisnya dua, tapi kalau tidak bertemu di satu titik, itu bukan dikatakan sudut. Jadi intinya sudut itu adalah pertemuan dua garis yang saling bertemu dalam satu titik. Sampai situ ada yang mau bertanya? Nah, dua garis ini dinamakan, siapa yang sudah baca? Dinamakan? Kaki sudut, Bu. Kaki. Sudut. Kaki. Kaki sudut. Sudut. Di sini juga kaki sudut. Nah, ini titik yang membentuk sudut. Atau disebut titik sudut. Nah, sampai situ sudah jelas. Jadi, ada kaki sudut, ada titik sudut. Jadi, setiap sudut pasti memiliki kaki sudut dan memiliki titik sudut. Ini baru pengertian. Pengertian sudut. Sampai sini ada yang mau bertanya?
Kalau tidak, Bu Guru mau lanjut. Enggak, oke. Lanjut, sekarang kita mau belajar tentang nama sudut. Kalau Bu Guru punya gambar seperti ini. Nah, Bu Guru punya gambar seperti ini. Disinilah titik sudutnya. Ini adalah kaki. Ini ke sini adalah kaki sudut. Ini ke sini adalah kaki sudut. Ini titik sudut. Sekarang Bu Guru mau kasih nama. Kasih huruf A, B, dan C. Nah, sekarang dari gambar ini dapat ditemukan yang pertama. 1. Titik sudut. Titik sudutnya huruf apa? A, Bu. A. Betul. Ya, yang kedua, kaki sudut. B, Bu. Ada apa? Sama B, Bu. C sama B. Nah, Kaki sama AC, Bu. kaki sudut itu terdiri dari 2 huruf di sini, yaitu kaki A, C, kaki A, B. Atau bisa anak-anak rubah menjadi dibalik. AC sama juga dengan C, A. AB sama juga dengan B, A. Sekarang Bu Wuri tanya, kaki CB boleh tidak dikatakan kaki sudut? Ini ke sini. Boleh. Tidak. Boleh apa tidak? Tidak. 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 Kenapa tidak boleh? Yang Bu Guru tanyakan sekarang. Karena tidak ada titik. Karena tidak ada garis yang bertemu dengan C. Iya, karena tidak ada garis yang bertemu antara C dan B. Makanya dia dikatakan bukan kaki sudut. Nah, yang ketiga, nama sudut. Yang anak-anak harus ingat, nama sudut itu dari gambar ini terdiri dari 3 huruf yang merupakan titik sudut itu selalu di tengah. Ini titik sudutnya apa? A. Bu. A. Berarti nama sudutnya adalah C, A, B. C, A, B. Atau B, Atau B, AC. B, A, C. Sampai situ jelas? Jelas, Bu. Jelas. Sekarang kalau gambar yang ini. Nama titik dan kaki sudut dari gambar. Kaki sudutnya apa saja ini? Ini ke sini. Huruf apa berarti? P dengan R. O. Ini O ya. Kaki sudutnya adalah PO atau OR. Titik sudutnya adalah O. Nama sudutnya adalah P, O, R atau R, O, P. Sampai situ jelas? Jelas, Bu. Gambar nomor 2. X, Y, Z. Nama sudutnya adalah X, Y, Z. Atau Z, Y, X. Kaki sudutnya adalah kaki. X, Y, atau Y, Z.
Ya. X, Titik sudutnya Y. Y. Sampai situ jelas. Jelas, Bu. Sebelum guru lanjut ke yang lain. Sekarang buka halaman 169. Ya. 169. Gambar A. Gambar A-nya kan seperti ini. Ya, udah dikerjakan pasti sama Dewi kemarin ya. Kita cuma mengingat. Di sini nama sudutnya apa? ABC, A, B, C. ABC. Atau CBA, C, B, A. Kaki sudutnya B, Bu. sama B. AC. Kaki sudut terdiri dua huruf. AB, AB sama AC, AC, AC ke sini loh. Atau AB sama dan BC. Iya, kaki sudutnya adalah AB atau Dan BC. BA. Yang kedua BC atau B. B. AC bukan merupakan kaki sudut karena tidak membentuk garis. Titik sudutnya adalah titik B. B. Nama sudutnya adalah A, B, C. Atau C. C, B, A. Oke, sekarang gambar yang B. Satu anak silakan. Siapa yang mau? Marvel, yuk silakan. Kaki sudutnya apa saja, Marvel? ED, ED, EF, EF, betul. Titik sudutnya? ED, Titik sudut, E. titik sudut E. Ya. Oke, nama sudutnya? Nama sudutnya? D, sudut E, DEF, betul. Atau F, E, D. Sekarang, makasih Marvel. Yang C, Saya, Bu. silakan. Siapa? Michael, Bu. Siapa? Ya, Michael, oke. Michael. Michael. Kaki sudutnya apa, Michael? I sama H, IH, bukan I sama H. IH. IH sama GH. Betul. Titik sudutnya? H. H. Nama sudutnya? GHI atau IHG. Oke, berarti untuk nama, kaki sudut, titik sudut sudah jelas? Sudah. Sudah, Bu. Ya, kita lanjut ke pengukuran. Siapkan busurnya. Yang belum punya nggak apa-apa, perhatikan dulu. Nah, dalam busur, nih ya, ada bagian-bagiannya. Titik pusat busur derajat, garis alas busur derajat, skala luar atau 0, skala dalam 0. Berarti skala luar itu yang di luar, skala dalam yang menggunakan angka dalam. Oke, sekarang sudah siap anak-anak? Kita akan menghitung besar sudut A, B, C. Anak-anak pegang dulu penggaris busurnya. Kemudian amati titik busurnya. Titik pusat busur. Titik pusat busur itu ini. Sudah? Titik pusat busur kamu letakkan di titik B. Coba kamu letakkan di titik B. Di halaman 167. Kamu letakkan dulu di titik B. Seperti ini.
Ya, pas di titik B. Ya, jadi garisnya tertutup. Garis AB nanti akan tertutup. Sudah? Nah, kemudian kita lihat garis C itu menuju angka berapa? Garis C menuju angka berapa? 150, Bu. 150? 120, Bu. Ya. 120, Bu. 100 antara 110 dan 120. Berarti berapa itu? 115, Bu. 115. Sampai situ. Masih ada yang bingung? Enggak. Ya. Kalian boleh 120, boleh 115. Jadi jaraknya tidak boleh lebih dari 10 derajat lah. Jadi kalau masih 120 masih boleh. Tapi kalau nulisnya 170 jauh, berarti kurang tepat. Coba ulangi sekali lagi. Letakkan titik pusat busur derajat ke titik B. Nah, silakan anak-anak amati. Yang tidak punya busur derajat, lihat di layar. Ya, ini garis C itu merah, menunjukkan ke berapa. Di sini 110, di sini 120. 115, Bu. Ya, kalau kita tarik, pasnya di sini, di tengah-tengah. Antara 110 dengan 120 adalah 115. Sampai situ udah bisa? Sudah. Kita coba Sudah, Bu. ke halaman 166. Yang gambar ini. Kita akan coba ukur. Titik pusat busur kita letakkan di titik apa? Kita letakkan di titik A. Silakan diletakkan dulu. Kemudian salah satu kaki sudut harus kita tutup dengan garis 0 derajat. Jadi kita putar-putar sampai salah satu titiknya ketutup. Nah. Ya. Nih, boleh garis AC-nya kamu tutup dengan 0 derajat. Titik A-nya kamu pas di titik busur. Sudah? Sudah. Coba, angka berapa yang ditunjuk garis biru? Kaki sudut. 135. 45, Bu. Ya, 130, yang Bu. di sini. 45. Itu kurang dari 90 derajat karena merupakan sudut lancip. Ya, berarti Ya. pasnya adalah 45. Siapa yang sudah ketemu 45? Saya, Bu. Brian. Bagus. Yang lain sambil diotak-atik. Nah, caranya gini ya. Titik A kita tutup dengan titik busur. Ya. Sudah kita tutup. Kemudian kaki sudut AC kita tutup dengan 180 derajat atau 0. Sudah ketutup belum, anak-anak? Kemudian garis biru yang tidak tertutup, yang ada anak panahnya, kamu tarik pakai pensil, menunjukkan ke angka berapa? 40, Bu. 40? Bu. Di antara 40 dan 40? Di antara 40 dan 50, berarti 45. 45, Bu. 45, Bu. Berarti ini 45 derajat. Sekarang yang sampingnya. Ya. Garis O ditutup dengan
Apa? Titik O ditutup dengan titik busur sudut. Ya. Seperti ini. Sudah. Jadi titik O ditutup dengan kemudian garis O apa Ki ya? 50 derajat, Bu. Ki dengan R. Nah, sekarang kita lihat yang hijau menunjuk angka berapa ini? 60, Bu. 130. Di atas 90 derajat. Berapa? 125 atau 125. pasnya coba. Coba dicek ulang. Titik ini ditutup. 130, Bu. 130 derajat. Ya. Bisa? Kita latihan lagi. Halaman ya, yang ini. Yang tadi sudah disebutkan nama dan kaki sudut. Kita hitung sudutnya. Titik B-nya kita tutup. Nah, AB-nya kita tutup dengan 180. B-nya titik pusat 50, sudut. Bu. Angka birunya, ya ini berapa? 130. 130. Sudah meletakkannya sudah bisa? Sudah. Yuk, kita ulangi letakkannya. AB ditutup dengan garis 180 derajat atau 0. Ditutup dulu. Kemudian titik B tepat di atas pusat busur. Tinggal kalau yang ini kan sudah ketutup. Yang ini menuju angka berapa? 130. Sekarang yang B. Sekarang yang B. Silakan diletakkan dulu. Derajat, Bu. Berapa? 90 derajat. 90 derajat. Tunggu temannya. Coba. Garis E kita tutup titik E-nya. EF-nya ditutup, tinggal yang ke atas. Siapa yang 90 derajat? Saya, Bu. Saya. Oke, berarti sudah pintar. 90 Derajat. Sekarang yang C. Coba titik H. Titik H-nya ditutup. Titik H-nya ditutup. 40 derajat, Bu. Berapa, Nak? 40 derajat. Ya. I sama H kita tutup. Titik sudut ditaruh di titik busur ditaruh di titik sudut. Ya. Angka berapa ini yang ditunjuk? 40 derajat, Bu. 40 Derajat. 40 derajat. Derajat, Bu. Oke, sampai situ Paham? ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Sekarang kita latihan yang kedua. Dua A. Mari kita hitung. Ya, silakan taruh dulu. Nanti baru Bu Guru yang akan cek. Silakan anak-anak yang A dulu. 100, Bu. 100 derajat, Bu. 100 Derajat. 100 derajat, Bu. Oke. Siapa yang ketemu 100? Saya. Oke, sekarang yang B.
100. Yang B loh. Oh, B. Yang B. 40, Bu. 40. Garis apa? Garis yang kita tutup dengan 180 adalah garis BC. 50. Sekarang B 4 10. 10. Oke. Kemudian cek ya. Benar nggak tadi 100? C 50. Cek dulu. Yang A benar 100. Yang ini guru taruh seperti ini 40. Yang C 50. berapa? 50. Coba kita hitung bersama. Betul, 50. Sampai situ sudah jelas. D 90. D 90, Bu. D 90. Yang D? 90. Yang D 90 tepat derajat. 90 derajat. Yang E Kalau yang E 120. 120, Bu. 120. 20. 130. 20. Antara 100, coba dicek. Tepatnya antara 120 sampai 130. Boleh ke 120, ke 125. Sampai sini sudah jelas? Sudah, Bu. Ya. Ya, bagi anak-anak yang belum jelas nanti bisa sambil mengukur kembali. Kalau nggak jelas boleh tanya ke Bu Wuri. Kemudian tugasnya di rumah adalah mencari benda-benda yang ada di rumah yang memiliki sudut. Contoh, benda yang ada di rumah yang memiliki sudut apa? Meja. Meja. Terus? Buku, Bu. Lemari. Buku, pensil, ya. Anak-anak Kursi. cari Kotak pensil. cari 10 Bu. kata 10 nama benda yang memiliki sudut. Jelas? Ya. Ya, hari ini kita cuma belajar tentang pengertian dan pengukuran sudut. Dan tugas anak. Sudutnya juga, Bu. Apa perlu ditulis juga sudutnya kayak 120? Tidak usah diukur. Tapi kalau mau berlatih juga boleh. Tapi Bu Guru di sini cuma mau mencari anak-anak bisa tidak membedakan antara yang memiliki sudut dengan yang tidak. Kalau anak-anak sudah menemukan dan kemudian mau diukur, sangat-sangat boleh. Jadi minggu depan saat kita Zoom seperti ini, tolong sampaikan yang sudah anak-anak temukan. Ya. Jadi tidak perlu tidak usah dikirim ke Bu Wuri. Nanti minggu depan kita akan cek satu persatu. Ya? Ya, Bu. Siap? Bu. Jadi ya? Jadi ini nggak usah diukur, ditulis, diukur aja Bu sudutnya. Tugasnya hari ini hanya mencari 10 nama benda yang ada di rumah yang memiliki sudut. Ya? Nggak usah diapa-apain, Bu. Ditulis. Kemudian untuk belajar mengukur sudut, anak-anak boleh lakukan untuk mengukurnya. Sambil belajar, sambil ditulis. Nanti anak-anak sampaikan di minggu depan. Contoh, 1, almari. Saya mengukur sudutnya 90 derajat. Boleh. Kemudian kotak pensil 60 derajat. Iya, Vanessa. Tapi kalau memang belum bisa mengukur sudut, tidak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ya. Tanyalah ke Bu Guru bagaimana cara mengukur sudutnya dulu. Baru kalau sudah itu kita ukur. Ya. Tapi Bu Guru percaya tadi udah pada bisa ini mengukur sudut semua. Sudah pada punya busur? Sudah. Siapa yang belum punya? Sudah, Yang Bu. belum punya. Oke. Ya, silakan ini digunakan untuk
belajar. Yang kurang jelas bisa WA ke Bu Wuri. Itu saja. Terima kasih. Siapa yang mau pimpin doa penutup? Siapa yang pimpin doa penutup? Sisi ya? Ayo sih. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sekarang kami sudah selesai belajar. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita pahami dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Iya, anak-anak masih ada waktu 30 menit dalam pembelajaran matematika. Anak-anak boleh belajar secara offline, tidak online seperti sekarang. Tetap bisa WA ke Bu Wuri untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas. Ya. Sampai jam 11:30 kalian biasanya belajar kan matematika? Bu, saya belum punya nomor Ibu. Oh, belum ada nomornya Bu Wuri. Boleh ditulis. 08 56 94 0856 94 0287. Guru ulangi. 0856 94 0287. Ya, yang mau WA Bu Wuri tulis nama lengkap ya. Tulis nama lengkapnya dulu sama kelasnya. Jadi nanti biar Bu Guru simpan nomornya. Oke. Terima kasih. Selamat belajar dan selamat berlatih kembali. Bye. Ya. Ibu. Terima Ya, kasih, sama-sama. Terima kasih, Bu Guru. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Belajar ya. Bye-bye.